dari bumi di taman di bumi. Apa itu? Apa itu namanya? Hah? Lalu Tuhan mengambil berbagai macam pohon dari bumi untuk ditanam di bumi. Gojlek, otak separuh. Itu pun masih butuh. Saya tanya abang sekarang. Jika abang tidak setuju bahwa tumbuhan itu di bumi, sekarang itu di mana? Di Eden lah. Di Eden. Nah, lalu Eden di mana? Lalu Eden di mana? Di Eden, bukan di bumi. Oke, di mana? Jadi Eden. Lucu itu. Di Eden. Di mana? Di Eden. Di mana? Di Eden. Oke, Edennya di mana? Nah, sekarang kalau saya tanya begini, surga itu di mana? Oh, Anda jawab dulu. Saya tanya, kalau saya tanya surga itu di mana? Apa jawaban Anda? Saya tahu surga, tapi Anda bilang di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Anda takut. Anda takut. Eden di mana? Eden di mana? Eden itu surga. Surga itu ada yang tahu di mana surga itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Punya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus ini di mana? Oke, saya tanya. Temukan kata Firdaus di perjanjian lama di teks asli. Oke, baik. Saya tanya dulu ya, terkait dengan Firdaus tadi ya. Saya tanya dulu ya, terkait dengan Firdaus ya. Anda paham tentang Firdaus kan? Oke, silakan. Oke, baik. Nah, ketika berbicara mengenai Firdaus, maka kita akan menemukan data di kitab saudara di dalam Wahyu, kitab Wahyu yang berbicara mengenai Taman Eden. Oke? Oke. Nah, kita lihat Wahyu 2 nomor 7. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Bapa. Ini di mana nih Taman Firdaus Bapa ini di mana? Melilit lidah, lari ke Google, hancur mina. Sebenarnya kalau dipaksakan Taman Eden itu di bumi, yang jadi pertanyaan jadi lucu. Berarti dulunya Tuhannya di bumi, begitu Taman Eden gulung tikar, pindahan ke surga. Tuhan model apa itu pindahan itu? Dari pohon kehidupan, pikiran kalian sendiri. dari pohon kehidupan orang lain. Kalian tidak mengerti. Enggak mengerti. Apa arti wahyu? Cuma apa arti wahyu? Oh, wahyu itu kata kata yang ada berasal dari Al-Quran. Di kitab lain tidak ada kata wahyu. Al-Quran. Oke. Apa arti wahyu? Apa bahasa yang digunakan? Apa arti wahyu? Apa bahasa atau kata yang Kamu digunakan di terdengar dalam wahyu? kitabmu? Kamu mengerti wahyu enggak? Sar, Wahyu itu bahasa Al-Quran. Iya. Wahyu tahu Nadamu enggak bisa pelan artinya? nggak bertanya? Ini Jawab dulu. Al-Quranku. Yang dasar-dasar aja dulu. Al-Quranku mengatakan begini, ya. Wahyu itu apa? Kalau di dalam kitab saya dengarkan dulu ya. In huwa illa wahyu yuha. Tolong tunjukkan kata wahyu di dalam bahasa Yunani di kitabmu. Ada nggak? Ada. Iya. Ada. Apa artinya wahyu? Ada nggak kata wahyu di dalam kitabmu bahasa aslinya? Ada nggak? Jadi kau punya kata wahyu itu. Kata wahyu kalian rampok dari Al-Quran, tidak malu. Kata wahyu itu hanya di Al-Quran. Ya, apalagi. Bang Zuma. Bang Zuma, sorry, jangan usah marah begitu, lembut lah. Bang Zuma sama Bang Os. Ngapain lembut kalau menyesatkan? Ada kalimat Anda itu. Dengar dulu. Kata wahyu itu dirampok dari Al-Quran. Di dalam kitab Musa ada kata wahyu, paham? Bang Zuma, ngobrol dulu nih. Saya mau habis
baterai, tapi boleh enggak kita Wahyu 2 nomor 7. Dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus, Bapak. Tolong Bang Zuma. tunjukkan Taman Firdaus ini di mana? Bang Zuma, sorry ya Bang, Abang. Ini pertanyaan saya. Yang mantap ini. Ini Sebentar, Bang. pertanyaan saya, Wahyu 2 nomor 7. Oke. Barang siapa menang akan akan makan. kuberi makan Oke, Bang. dari Kejadian. pohon Aduh. kehidupan yang ada Bang di Zuma. Taman Firdaus. Taman Firdaus ini di mana? Oke, Bang Zuma. Sorry Bang Zuma. Saya sorry ya, mau habis baterai dan saya di luar. Kira-kira boleh enggak kita gendakan kapan kita live lagi? Kapan aja, saya hampir Cari. tiap hari live. Oh, kita Iya. cari topik lah. Topik apa? Biar kita boleh. Ini topiknya Betul. PR-mu di mana dikatakan Adam diciptakan di bumi. Ini mah sudah selesai. Masa kita muter-muter Apanya lagi di yang sini? selesai? Firdaus Kan sudah itu sama-sama Eden. jawab. Firdaus itu Eden. Dan Abang Firdaus bilang itu begini, saya bilang begini. Eden. Tidak ada titik temu. Eden Tidak ada titik itu temu. di situ ada pohon Cari kehidupan. topik lain lah. Cari topik Pohon lain. kehidupannya ada di Firdaus. Boleh lah. Eden itu Firdaus menurut tradisi Yahudi. Oke, kapan Ini- kita diskusi? Terserah saja, saya hampir tiap hari di TikTok. Ya, maksudnya begini. Sekarang, Saya jangan masuk sekarang. rumah abang. Kita kayak yang kemarin aja, Sekarang. yang Bang siapa ini? Pak Esra begitu kan, jadi enak, lebih bermartabat. Abang juga lebih enak, kita juga enak gitu Bang. Boleh, tapi apakah Anda punya untuk debat dengan saya? Dan sampai Anda setiap saya tanya hilang Google. Oh, Google. siapa bilang hilang Bang? Dari tangan. Anda kalau Google hilang gambar Anda di sini Saya- jadi ketahuan. Saya buka Alkitab ya Bang. Saya Pakai buka HP? Alkitab saya. Pakai Saya HP? satu handphone. Saya di luar, Oh. jadi saya harus buka Alkitab. Oh Serius. iya. Oke. Saya tidak ada googling dari tadi Bang. Oke, iya Google juga nggak apa-apa, cuman Nah, justru mengganggu. itu. Oke, Mengganggu, oke. maksudnya mengganggu. Saya buka Kalau- Alkitab. Saya buka Alkitab kok. Nanti kalau lain kali mau diskusi siapkan Bible memang. Iya, Iyalah, saya bilang Bung. ini di jalan sama seperti yang lain kan. Oke, kapan nanti kita boleh lah ya ngobrol ya? Diskusi Iya, nanti Bang, ya? kalau saya ada di Komal naik aja. Oke, kalau kita satu kali ciptakan room bersama gimana? Boleh juga. Mm-mm. Nggak masalah. Kita cari topik. Ya, Iya. topiknya Kristen menyembah Apa itu? Yudas tuh. Oke, boleh ya. Satu Boleh. kali ya. Oke. Oke. Kalau Kapan? misalnya begini Bang, kalau kita mau kontakkan siapa yang bisa, supaya saya kontak siapa? Itu ada Bunda Rahma Oh, Bunda atau Rahma, oke. ya DM aja Siap, siap. beliau. Baik, siap Bang. Beliau buka Komal bisa, oke. Oke, baik Bang, baik. Atau di sini juga Makasih. bisa. Saudara kita Ya. Pegasus bisa di sini juga. Nantilah sama Bung Darama atau Pegasus ya, saya kontak Ya. mereka ya. Baik. Oke. Thank you Bang ya. Makasih Bang ya. Sama-sama. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami. Sami-sami. Nah, satu lagi sempat saya dengarkan saudara kita tadi mengatakan di surga nggak ada hewan katanya. Itu kesalahan besar itu. Ayo lu Sar. Di surga itu ada hewan loh. Jangan Anda mengatakan tak ada hewan. Bahkan di surganya orang Yahudi, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Jadi di surga nanti diceritakan di dalam kitabnya saudara Yahudi, serigala, anak domba akan bersama-sama makan rumput. Jadi serigalanya makannya rumput nanti di sana. Oke, jadi jangan Anda mengatakan bahwa di surga nggak ada hewan. Singa di sana itu tidak makan daging lagi, singanya makan jerami. Itu hewan yang pasti kalau di surganya Kristen itu naga. Itu udah Nah itu pasti. dia. Ya kalau itu ya. Cisar ini gimana Bang Juma, udah selesai dia nih? Gak tahu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ya saya sapa dulu izin Bang Juma ya. Fran, selamat sore. Fran. Iya, selamat sore. Tapi saya belum bisa ini nih. Di sini kalau buka ini masih nyala sanyo. Saya nyimak dulu aja. Kalian lanjut dulu. Kristen. Sanyo masih nyala. Kristen. Iya, Kristen. Oke, lanjut. Iya. Oke, siap.
Gimana Bang Juma Sisar ini udah nggak betah kayaknya nih Bang Juma, gimana? Tak ada kualitasnya. Kita kick aja ya. Nggak guna. Kita Sar, cari buang yang aja baru lah. Bang Juma. Dibuang aja Ya. ada. Ini beleng-beleng tuh. Kalau ada sahabat kita yang mau diskusi dengan beliau silakan aja. Hilang. Ada ini nih Bang, ada penghujat nih, ingat nggak nih? Siapa? Ini satu lagi permintaan nih penghujat nih. Silakan aja, silakan. Oke siap. Mana tahu dia bisa sadar. Nah ini penghujat nih kayaknya nih. Namanya aja dah. Halo sore. Tahu Bang. Aja kali juga belum naikkan aku ya. Jangan. Dari gambar sama namanya udah turun. Kasih turun, Nos. Itu nama udah menyalahi aturan dia tuh. Iya, makanya saya lihat tadi ada penghujat berapa kali diminta permen dari tadi itu. Mohon izin, typingnya juga dibisukan. Kalau ada saudara Kristen yang gambar sama namanya menghujat, langsung bisukan semuanya, jangan dikasih naik. Oke siap. Mudah. Kalau saya sih jangan, Bang. Kalau saya teman-teman Kristen Islam ini, tujuan kita untuk berdiskusi lintas agama itu kan untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa antara mana agama yang benar dan mana agama yang salah, kan gitu. Jadi kesalahan itu bisa dilihat dari buahnya. Umat Islam sejahat apapun individualnya tidak akan pernah kemudian mau memperbodoh diri dengan membentuk gambar-gambar Tuhannya tetangga. Nah, dari Kristen awam yang selalu mengatakan dirinya ajaran kasih, dia akan melihat sendiri, dia mentalnya akan jatuh dengan melihat kelakuan saudaranya. Kalau kita memblokir komentar-komentar mereka, memblokir kemudian mereka dari komal-komal kita, dengan kata lain, kita membantu mereka memperlihatkan jati mereka yang sebenarnya. Biarkan mereka celoteh apa saja, saatnya kita umat Islam jangan terpancing gitu. Dia mau menghujat, disitulah kita bisa melihat, pemerintah bisa melihat, aparat bisa melihat, dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Sangat boleh jadi ketika kehidupan kita tergiring ke masa-masa yang akan datang, generasi Islam yang justru muncul nanti menjadi penghujat. Maka dari itu penghujat yang ada dari pihak mereka, biarkan mereka menjamur supaya orang bisa lihat bahwa tai itu adalah tai, kotoran itu adalah kotoran. Teko yang berisi kopi dituang pasti kopi yang keluar, bukan susu. Nah, saudara-saudara yang tidak kuat mendengarkan dan membaca hujatan, tinggalkan dunia debat. Pergi ke komal-komal yang membahas kajian-kajian Islam internal. Kalau dunia apologet masuk di sini, mental harus kuat. Mental kita harus kuat. Seperti itu. Kecuali yang tadi gambar-gambar yang menghujat Allah itu jangan ditampilkan di atas, biarkan aja dia main di bawah. Gitu, Bang. 86. Ya, Masya Allah. Usul ini saran, bukan menjadi wah harus seperti Bang semua bilang, Saya enggak. mulai Abang. Ini saran saya aja sih sahabat-sahabatku ya. Karena kalau nanti yang tampil baik-baik saja, mereka nanti sama seperti Paulus, kepada orang Islam aku melakukan seperti umat Islam agar aku bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa Islam. Bahaya itu, bisa-bisa muncul nanti Kristen pakai baju koko di sini, pegang tasbih, berzikir, nama akunnya kekasihku Nabi Muhammad. Nah, itu lebih bahaya. Tapi kalau dia menampakkan diri mereka sendiri, barulah kita tahu siapa lawan kita, kan gitu. Tapi umat Islam juga tahan. Jangan, akhi, karena gambarnya itu loh yang gak bagus. Gambarnya yang ini gak bagus. Karena di situ Allah yang dia bawa. Assalamualaikum. Sudah bisa saya? Silakan Frans. Udah ngomong-ngomong dia guru. Sudah bisa saya mulai? Oke. Ya, Iya. mulailah. Yang pertama-tama saya hanya mau bilang, mungkin hanya singa Sulawesi yang tidak mau nurut disuruh makan tumbuh-tumbuhan. Oke, iya, saya lanjut aja ya, saya lanjut. Oke, Tadi saya sudah menyimak dari tadi saya sudah menyimak. Sebenarnya
cukup prihatin juga ya dengan umat Kristen yang tidak bisa mengatakan, menjawab Bang Juma, di mana Taman Firdaus yang dimaksud Yesus? Nah, itu sebenarnya Yerusalem, Abang Juma. Kalau anda mau bukti, silakan baca di Wahyu 21 ayat 2 dan 10. Itu tentang surga yang telah turun ke dunia karena Allah. Berarti surga ini beda dengan dunia kan? Iya, surga itu ya Taman Eden. Dulunya Beda Taman dengan Eden. beda dengan Taman bumi Firdaus kan? salah. Ya, beda dengan bumi kan? Bumi Tadi turun hanya bumi katanya. bagian paling teratas. Tadi katanya turun. Bumi bagian paling teratas. Iya, turun ke dunia. Kan beda. Kenapa saya bilang Eden itu bumi yang paling bagian teratas? Karena di situ ada kabut. Apa itu kabut? Awan. Berarti Iya. Adam dicipta di bumi atau bukan? Di bumi, tapi bumi bagian teratas. Namanya Eden. Taman Eden. Itulah yang kami maksud, bukan di bumi. Bumi yang saya maksud tempat yang kita diami sekarang. Apapun ceritanya, kan Eden itu bukan bumi yang kita diami sekarang. Sementara saudara kita yang tadi menyatakan di Irak. Ya, memang betul. Di Irak, posisinya di Irak. Sekarang adalah menjadi negara Irak. Nah, dulu belum ada yang namanya negara Irak. Kan sekarang ada. Maksud saya wilayah Irak ini baru aja turun dari langit gitu. Atau memang Irak ini sejak bumi dicipta? Terbentuk namanya Irak. Dulu tuh namanya bukan Irak, itu namanya daerah Mesopotamia kalau saya tidak salah. Itu Mesopotamia, kan ada iya, sungai, terus. tunggu dulu, kalau saya tidak salah. Tunggu dulu, itu kan ada sungai Tigris, sungai Efrat. Itu kan adanya kan di bumi, di Irak sana. Ya, kalau tapi sungai setelah itu air iya. Iya, memang kan perbatasan Taman Eden kan itu di sebelah selatan apa utara gitu sungai Tigris, lalu di sebelah baratnya sungai Efrat, lalu di sebelah timurnya kalau tidak salah Mesir dan padang gurun Paran, padang gurun lah. Itu yang namanya Taman Eden. Taman Eden sendiri itu adalah yang pertama-tama itu ciptaan dari Allah menciptakan semua dan isinya, lalu dari semua ciptaan itu diambillah sebagian wilayah namanya Eden. Disitulah Allah membuat sebuah taman dan ditempatkannya Eden lagi Adam itu di situ di taman itu. Jadi Eden itu bagian kecil dari wilayah yang telah diciptakan oleh Allah seluruhnya, begitu Abang. Tapi dia posisinya ada di paling teratas dalam permukaan bumi ini. Karena paling itu ada paling teratas bagian luar bumi gitu. Bagian atas bumi, bagian paling teratas di muka bumi. Berarti bumi gitu. Bagian atas bumi, bagian paling teratas di muka bumi. Berarti di atas tanah dong. Bumi. Berarti di atas tanah tempat kita mijak. Ya iya. Begitu. Jadi Adam Di atas dicipta. tanah. Jadi Adam dicipta di bumi kita ini. Iya. Bukan di atas. Di atas tanah, di bagian atas dari bagian di tanah bagian paling teratas, karena di situ ada kabut, ada firman Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Maksud Anda ini apa sih sebenarnya? Karena saya bertanya, apakah Eden itu ada di bumi? Kalau atmosfer itu lain lagi. Itu ada angin, ada panas bumi. Ini apa ini maksudnya? Itu yang namanya atmosfer. Maksudnya Sampai ke luar angkasa yang tidak ada udara gitu. Maksudnya Irak itu di atas langit. Cerita tentang penciptaan Irak itu Adam. ada di- Betul, di bumi, tapi bumi bagian paling teratas di seluruh permukaan bumi ini. Ya lapisan atmosfer itu yang hampa udara di situ Atmosfer kan. itu angin berangkat ke atas sampai ke luar angkasa, itu namanya atmosfer. Lain lagi. Bagian teratas itu mana maksudnya? Saya bingung saya. Eden. Iya, di mana? Bumi bagian teratas itu mana? Kan di situ dikatakan. Eden. Loh, iya di mana sekarang gitu loh. Perasaan kita ini udah Sekarang bagian teratas yang itu menjadi di mana? negara Irak.
sekarang yang menjadi negara Irak. Tapi setelah air bah, Eden Katanya itu di situ tertutup- dikatakan di Wahyu tadi tertutup akan oleh turun. air laut. Akan turun ke Setelah bumi. itu, tunggu dulu. Setelah air laut itu, di mana Tuhan berada, disitulah Eden. Seperti Bentar. Tuhan menampakkan diri di Gunung Tadi Sinai, dikatakan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Moria, Tuhan menampakkan Bentar. diri di padang gurun dan Tadi sebagainya dan Yerusalem sebagainya. tadi. Aduh, ini kok terocos. Tunggu mulu. dulu, lalu sampailah kepada perjanjian baru di mana Yesus yang memegang kuasa atas Firdaus itu. Sebentar Bang Pras, sebentar Disampaikan Bang dari Pras. Tuhan. Sebentar Bang Pras, sebentar izin ya Bang. Lalu Pokoknya. di mana Rosi, Yerusalem? Di mana tempat Rosi, tulis Pak. itu? Ya di Bentar, Bang Yerusalem. Sebentar Ya, Bang. Yerusalem. Izin saya sholat dulu bentar ya, izin ya Bang Dah ya. Iya, iya. Lanjut Rosi, di handle dulu ya. Sekarang Yerusalem namanya. Oke, lanjut. Silakan. Katanya tadi turun ke bumi. Artinya turun ke bumi itu tadinya tidak di bumi, berarti sekarang ke bumi. Itu turun namanya. Iya, Yerusalem itu kan posisinya kan di bawah Eden. Eden lebih di atas daripada Yerusalem. Katanya tadi Eden Dari itu di Eden, permukaan bumi. dari Eden, iya. Di permukaan bumi paling teratas. Anda ngerti bahasa saya nggak sih? Paling Di teratas bumi, bumi itu yang bagian kita paling ini. teratas. Gimana Enggak. lagi emang bumi permukaan bumi Eden yang lah. teratas? Karena di situ ada apa? Ada kabut, awan, ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan, yaitu Apa pohon lagi kehidupan, hikmat Tuhan? ada Bisa pengetahuan Tuhan, Bisa segala tidak pikiran Anda hikmat Tuhan. Bisa tidak Anda berdiskusi, kita tiktokan, jangan Anda monolog kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Oke, baik. Saya Saya tidak bacakan. monolog. Saya baca ayat dulu, Bang. Ganti-gantian kita ngomong. Iya, silakan. Kejadian Silakan. 2 nomor 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Ini riwayatnya langit dan bumi pada waktu diciptakan. Menurut saudara, pada saat penciptaan langit dan bumi sudah selesai penciptaannya, apakah Ganbi Eden di situ sudah diciptakan juga? Menurut data ini, Sudah diciptakan semua, termasuk Eden termasuk Eden, sebelum termasuk Eden kan? Oke, saya tepuk tangan dulu ya. Oke. Sebelum Tuhan Ya. mengklaim Eden itu adalah wilayah kekuasaannya, di mana Iya, Adam iya. yang ditempatkan di situ. Ya, oke. Jadi menurut kesimpulan saudara, Gan Eden sudah dicipta di sini. Pada Iya, saat sudah. demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selesai sudah kan penciptaan Eden di sini kan? Bukan Eden seluruhnya. Kalau Eden itu kan wilayah kecil aja. Iya, maksudnya Eden Itu- juga termasuk udah selesai Iya. kan? Oke, udah. Iya sudah selesai, tapi Tuhan belum mengklaim. Loh, apaan sih? Ini masalah penciptaan Gan Eden sudah selesai juga pada saat Iya. bumi dan langit diciptakan. Sudah. Oke sudah. Ya. Sudah. Oke. Nah, lalu di data selanjutnya nomor 8 dari kejadian 2 ini, Tuhan selanjutnya membuat Taman Eden. Tadi katanya sudah selesai, tapi kenapa setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan alam baru bernama Taman di Eden? Ayo, sama enggak tadi tuh Ya, itu antara Itu. apa lagi? Ayo, mau lari kemana? Lilit lidah? Mau putar lidah kemana? Mau Anda putar lidah Anda kemana? Tadi kan sudah tuh. Apa? Tapi kan sudah tuh. Sudah selesai. Langit, Ya. langit Ya. dan bumi di ayat keempat sudah selesai dibuat. Menurut saudara kan tadi lalu? kita udah sepakat. Lalu selanjutnya Tuhan membuat. Di situ masih ada kata membuat. Nata artinya membuat atau menjadikan sesuatu yang baru. Oke? Atau mendirikan atau menciptakan. Selanjutnya Tuhan Elohim menciptakan taman di Eden. Berarti beda kan? Beda kan? Sama. 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 Saya ulang lagi. Tunggu dulu ya. Di sini kan dibilang membuat ya. Di situ Tuhan membuat tata letak. Ya, Apa namanya?
Tunggu dong digambarkan di situlah pohon kehidupan, di sinilah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu di sinilah, itu namanya Eden. Lah, sekarang Wilayah kekuasaan pertanyaannya Tuhan mengklaim bahwa dia dikatakan adalah di dikuasai dan Kejadian. dia berhak untuk menempatkan Adam di situ. Susah ini karena nggak berfungsi otak, cuman mulut yang kencang, otak nggak jalan, susah itu. Wis. Iya bang, saya banyak pasien di rumah sakit tadi Makassar ini, otak nggak berfungsi, mulut ngomong terus. Ada. Ini datanya sudah sangat jelas. Di data nomor 4-nya, ketika Tuhan menceritakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya, dibuatnyalah itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada penciptaan ketika Tuhan Elohim menjadikan langit dan bumi. Pertanyaan saya tadi, apakah pada saat Tuhan menyelesaikan seluruh pekerjaannya pada hari ketujuh, di situ Taman Eden juga sudah selesai? Kata ente sudah. Sudah. Oke, nggak ada lagi. Nah, ternyata di data nomor 8 Tuhan mengatakan selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Ini di luar penciptaan langit dan bumi. Kena deh. Enggak, ini kan membuat taman. Emang itu kan sudah diciptakan, ini kan membuat taman. Loh. Tadi ketika Tuhan selesai menyelesaikan langit dan bumi, apakah Gan Eden sudah dicipta juga? Pertama kali. Saudara, Bung, saya ulang lagi. Apakah pada saat Tuhan mengatakan ketika Elohim pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, apakah Eden, apakah Gan, taman di Eden itu juga sudah dibuat? Kalau Edennya sudah ada, tapi kalau dibuat tamannya mulai pakai jurus Paulus, mulai pakai jurus ular pakai helm. mulai lucu orang-orang oten ini, lucu orang. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi. Demikianlah diselesaikannya pekerjaan langit dan bumi beserta segala isinya. Beserta segala isi bumi, apakah termasuk Gan Eden di dalamnya? Termasuk, tapi termasuk dibuat taman. Mati dia. Iya ini toh. Loh, selesai dibuat taman atau belum? Tamannya belum dibuat, tapi penciptanya sudah selesai semua. Ini Tuhan belum mengatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Eden ini di dalam bumi atau di luar bumi? Di dalam bumi. Di dalam bumi. Berarti sudah selesai karena dia adalah isi bumi. Betul? Ya betul. Berarti betul. Tutup cerita. Kalau Eden ini berasal dan berada di bumi, kenapa ayat selanjutnya Tuhan mengatakan selanjutnya? Nah, itu ada kata selanjutnya itu. Di dalam bahasa Ibrani-nya jelas sekali kan, merujuk kepada Elohim. Di situ dikatakan Elohim selanjutnya membuat taman di Eden. Natagan di Eden. Kena kan? Masa Anda belum paham juga sih? Justru saya bertanya kepada Anda, masa Anda nggak paham juga sih? Kok nanya ke saya? Sudah selesai diciptakan semua, tapi tamannya belum berbentuk. Selanjutnya, kenapa ada bahasa kayak begitu? Kenapa? Itulah tahta Tuhan yang pertama kali. Kalau udah selesai semua, berarti udah selesai. Iya, sudah selesai semua, tapi tamannya kan belum terbentuk. Berarti belum selesai kalau begitu. Kalau tamannya belum terbentuk, berarti belum selesai, Paman. Lah, bagaimana sih? Loh, ibaratnya Anda mau membuat kebun yang baru. Bapak hutan dulu nggak? Memilih dulu di
selesai paman. Ini saya ulang lagi ya, saya ulang. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Diselesaikan langit dan bumi segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dia berhenti. Dia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Dia sudah berhenti. Tuhan sudah berhenti dengan segala tetap bengek, baik langit maupun bumi, baik segala apa yang ada di isinya di antara keduanya. Sudah selesai, tak ada lagi. Oke? Mau dia apapun di situ dah selesai. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Udah selesai, nggak ada lagi. Demikianlah riwayat langit dan bumi yang pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Tak ada lagi cerita tentang bumi dan langit, itu udah selesai semuanya. Tak ada lagi. Langit, bumi, udah tutup buku. Kalau saudara mengatakan Eden itu ada di bumi, berarti Tuhan tidak akan lagi melanjutkan pekerjaan di alam lain. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Alam langit dan bumi sudah selesai pekerjaannya. Saatnya Allah melanjutkan pekerjaan untuk membuat alam Eden. Boleh dong sekali-sekali saya ketawa. Sudah. Oke, saya umpamakan begini. Saya orang yang pertama kali datang di Pulau Sulawesi ini. Di situ semua hutan semua. Lalu saya ingin membuat sebuah kebun. Apakah saya tidak Kalau Anda memotong pohon-pohon liar, kalau Anda bikin kebun lagi, Anda akan diusir. Lalu saya cangkulin, lalu saya Anda akan tanamin pohon diusir. kehidupan di sini, pohon bagian di sana. Anda di sana, akan diusir. Izin Bang Iya. Juma, Franz, kalau sudah selesai Kan semua ibaratnya itulah pekerjaan Taman Eden itu yang setelahnya Tuhan membuat taman dan seluruh hutan liar yang di sini itu. nggak ada penciptaan lagi, udah clear. Anda mau mencangkul di Makassar, udah dicangkul. Anda mau menanam di Makassar, udah selesai ditanam. Anda mau ngapain di Makassar? Keegoisan Anda. Anda mau ngapain di Makassar? Semua udah selesai. Mau ngapain? Mau tanam cangkul? Sudah. Mau tanam bongkok? Ini di Sudah. Makassar. Iya, Anda mau ngapain di Makassar? Lagi Mau kerja. tanam? Semua sudah dikerjakan oleh Elohim. Lagi kerja. Iya, semua sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh Elohim. Pada hari ketujuh, Elohim Kan menyelesaikan. termasuk Sulawesi. Itu kan hanya seputaran Eden dan sekitarnya. Loh, ini langit dan bumi, kata Sulawesi ente tidak. tadi. Kata ente tadi Eden berada di bumi. Tuhan mengatakan menyelesaikan semua pekerjaannya di langit dan di bumi. Tutup buku dia. Lalu kemudian Allah melanjutkan pekerjaannya membuat taman di Eden, bukan taman di bumi. Itu berbeda. Bukan taman di bumi, tapi taman di Eden. Makanya pekerjaan di bumi dan di langit sudah selesai, tapi pekerjaan di Eden belum selesai. Maka Tuhan kemudian membuat taman di Eden, bukan membuat taman di bumi. Karena di bumi dan di langit sudah selesai pekerjaan di sana. Pekerjaan yang belum selesai hanya di Eden. Makanya Tuhan membuat taman di Eden. Maka Eden dan bumi adalah alam yang berbeda. Loh. Eden itu tahta Allah yang pertama. Iya kan Tuhan yang sendiri yang membuatnya taman, namanya Taman Eden. Itu tahta Tuhan yang pertama. Ditempatkanlah Adam di situ. Itu di bumi. Iya, di bumi bagian paling teratas. Tuhan bertahta di bumi rupanya. Ada Tuhan di situ, ada hikmatnya dan hikmatnya. Udah. Pengetahuannya. Udah, ada lagi yang baru nggak? Dan Pemain kabut. baru, udah, Frans, udah selesai. Udah 3 yang KO. Ada lagi pemain baru? Ada. Mana? Sincan. Halo, Sincan. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Muslim. Oke, saya pamit turun dulu ya. Iya Bung. Ya. Jangan lupa kalpanak 3 hari sekali. Diminum. Iya. Ya, bagaimana Sancing? Apa kabar? Aku baik. Gimana gurundanya para TikToker? Ya, Bang, baik. ini Sincan, Bang. Sincan. Oh, baik. Ya, Sincan. Oh, Sancing. Anda sangat baik ya. Sehat Bagaimana Sancing? Adam diciptakan di bumi atau bukan di bumi? Oke. Ini jelas ya dari
Kejadian 1 bahkan sampai ayat 26 itu dia diciptakan di bumi ya. Dalilnya Dari kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 26 itu jelas. mana dalilnya Halo? dia diciptakan di bumi mana? Pak, ini marilah karena semuanya kan sudah selesai diciptakan nih, sudah selesai Allah membentuk semuanya di situ. Maka di situ kata Tuhan di situ di ayat 26 marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita menjadikan manusia, membentuk manusia kayak gitu. Ya, dalilnya dia dicipta di bumi mana? Loh, itu kronologinya itu kan kronologi itu semua kan sudah dijelasin dari semua itu dari ayat 1. Berkuasa di bumi, makanya dia diusir ke bumi. Sekarang yang saya Oke, tanya, sabar dulu, santai. Itu semuanya kan sudah kronologis nih dari penciptaan itu mulai dari penciptaan bumi dan dalilnya, langit, semuanya itu sampai di ayat 26. dalilnya Adam dicipta di bumi mana? Loh, dari kejadian 1 nih ini Loh, kronologinya semuanya diceritain semua. Saya minta dalil. Dalil yang kayak gimana yang kamu minta Bung Zuma? Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, yaitu di Taman di Eden. Iya, ketika dia selesai membentuk itu kan, dia selesai menjadikan manusia itu, makanya Tuhan mengkhususkan. Sabar dulu, gurundanya TikToker ini gimana sih ya? Ketika ini selesai Tuhan menciptakan, Allah menciptakan ini langit dan bumi dan selesai menciptakan manusia, maka dia mengkhususkan sebuah taman Eden di sini di mana itu dosa gak bisa masuk di dalamnya. Dia di mana di dalamnya itu tempat yang memang ada diciptakan buah pengetahuan yang baik dan buah-buahan yang lain. Nah, di situ diciptakan di sana. Itu dikhususkan kayak gitu. Pertanyaan saya, mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Ya dalilnya kalau kamu tanyakan seperti ini Adam diciptakan di bumi seperti itu yang terucap, saya nggak punya itu. Tapi berdasarkan kronologinya ini, kronologi penciptaannya ini, pada mulanya itu bla 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 semuanya sampai dari ayat 1 sampai 26 itu saya mengklaim dan itu waras dan itu jelas Adam diciptakan di bumi, gitu loh. Mana dalilnya? Kalau dalil, makanya aku minta, kalau dalil yang kamu minta seperti Adam ini diciptakan di bumi, Adam ini diciptakan di bumi, aku nggak punya perkataan yang semacam gitu. Tetapi berdasarkan cerita kronologinya dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya sampai di ayat 26 ini, kan itu penciptanya kan di bumi nih. Dia membuat itu, dia berfirman Allah jadilah terang, bla bla semuanya. Makanya di ayat 26 ini marilah kita menciptakan manusia. Nah, itu kan perbedaan teologi. Anda mengatakan itu diciptakan di bumi. Nah, kalau Anda mengatakan diciptakan di surga. Ketika Adam diciptakan di surga, pertanyaan saya, dari tanah apakah Adam diciptakan? Dari tanah yang diambil dari bumi. Silakan berikan saya ini datanya, buktikan dulu. Lo. Ini Tuhan mengatakan selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Oke? Paham? Berarti menurutmu ketika itu selesai semua baru ini berarti ini kamu beranggapan bahwa ini sebelum Eden ini jadi itu manusia belum dibentuk. Ya, Adam dicipta di Gan Eden, dibentuk di sana dia. Berarti bersama-sama dengan Eden kayak gitu. Eden dulu lah. Eden dulu. Iya. Berarti Eden dulu baru kamu mengatakan itu baru manusia diciptakan. Nah, itu sementara kronologisnya sudah dijelasin di sini dari ayat 1 sampai 26, marilah kita menciptakan manusia. Di situ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Itu sudah diciptakan loh, baru Eden ini. Eden tidak di Eden disuruh beranak cucu. Dia disuruh beranak cucunya itu di bumi. Betul. Sudah diciptakan apa belum di situ? Iya, sudah dicipta. Tadi kau katakan belum tadi. Maksudnya Eden dulu diciptakan, baru kemudian Adam. Baru penciptaan Adam ini bukan dikhususkan di Eden. Penciptaannya kemudian itu dikhususkan untuk di bumi. Beranak cucunya itu di bumi.
Nah, sekarang pertanyaan saya, Loh, sabar dulu, sabar dulu. Saya masih tanya dulu, karena kamu katakan tadi itu tanah diambil dari bumi, betul kan? Diambil dari bumi. Itu Iya. siapa yang ambil? Apakah Allah sendiri atau siapa? bom-bom yang pergi turun ambil. Loh, gimana sih ya? Juma Ya. ini. Udah nggak usah berbelit-belit. Saya tanya samamu, Adam dicipta di bumi atau di luar bumi? Di bumi. Mana dalilnya? Oke, aku bacakan ya. Ini Kejadian 1 dari ayat 26 ya, dari ayat 26. Berfirmanlah Allah. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai aku bacakan sampai 28 ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan mereka. Loh, Allah di sini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Bukan mengutuk. Itu sudah diciptakan di sini, sudah dari ayat 1 sampai 28 itu ternyata sampai dari ayat 25 ini manusia diciptakan sampai di ayat 27 Allah menciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka dengan beranak cuculah. Karena itu kan sudah kelar di sini. Jadi mereka sudah diciptakan di sini. Maka di sini ketika manusia itu sudah dibentuk, sabar dulu. Ketika manusia itu sudah dibentuk, sudah jadi, maka Allah membuat suatu taman, membuat taman khusus di situ, di mana itu taman yang khusus untuk manusia. Di situ manusia pertama, Adam dan Hawa, di mana semua bersahabat dengan binatang-binatang di dalam taman itu. Bahkan itu, ya itu semacam kayak gitulah. Gak perlu saya jelasin panjang lebar, karena nanti Zuma gak nangkap nanti. Lebay. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Kalau makanya aku bilang, kalau kamu tanya dalil, oh ini Adam diciptakan di bumi loh, kalau kamu tanya gitu. Tetapi berdasarkan kronologinya dari ayat 1 sampai ayat 28 itu sangat jelas bahwa memang dia diciptakan di bumi. Ya gitu loh. Terus? Mana? Ya memang dia diciptakan di bumi berdasarkan ayat 1 sampai 28. Mana dalilnya? Dalil yang kayak gimana yang kau minta? Aku memberikanmu ini data loh tadi ayat dari kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu jelas loh. Mana ada, nggak ada dalilnya kayak gitu? Loh, Allah memberkati mereka, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu kan Allah menciptakan kronologis ini kan masih dalam keadaan dia menciptakan bumi ini kan, bumi terus terang bla bla segala macam. Itu masih dalam keadaan dia menciptakan semuanya itu. Iya, dalilnya dia dicipta di bumi mana? Iya, kalau kamu bertanya seperti yang kamu ucapkan itu, bahwa Adam diciptakan di bumi, nggak ada kata-kata semacam gitu. Gitu. Kalau itu yang kamu minta, tapi berdasarkan kronologisnya ini, berdasarkan konteksnya di sini, kita bisa memahami ternyata dia diciptakan, ternyata Adam diciptakan di bumi. Kayak gitu loh, Bung. Dalilnya mana? Gimana, Bung? Sudah puas? Belum? Dalilnya mana dalilnya? Bisa saya jelaskan? Loh, sabar dulu. Saya masih mau bertanya di guru Anda. Lalu ini Ya, saya izin mana tanya guru dalilnya Anda. Adam diciptakan Guru tanya di Anda. bumi, Sabar mana dulu, saya mau tanya dia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pertanyaannya, kejadiannya di mana? Silakan. Kejadiannya di mana? Nggak nyambung pula kawan ya. Dan penciptaan Adam di bumi mana dalilnya? Iya, makanya kalau kamu tanya kayak gitu, itu nggak ada. Kalau Adam, oh ini loh Adam ini diciptakan di bumi. Kalau tanyakan seperti yang kamu ucapkan itu nggak ada. Berarti nggak ada dalilnya. Tapi berdasarkan kronologinya, kita tahu bahwa Adam diciptakan dari bumi berdasarkan kronologi. Kita baca loh Kejadian 1 ayat 1 sampai 28. ya. Kita bisa selesaikan itu.
Makanya itu kita memahami apakah itu diciptakan atau bumi berdasarkan kronologi kita baca, memahaminya dari Jadi begini ayat per Bang ayat Sacan, konteksnya itu loh. Bang Nah, Sacan. kayak gitu, Bung. Begini, maksud Nah, Bang Suma lalu simpel. pertanyaan saya gini, Dengar dulu, pertanyaan saya Bang untuk Sacan, supaya jangan tabrak menabrak. Ah, Kamu kan silakan. baca tadi kejadian 26, betul? Yang Bang Suma tanyakan kejadiannya itu di mana? Silakan. itu masih di bumi, Bung. Dalilnya di Makanya mana? aku bilang tadi, itu berdasarkan data, kan aku baca dari ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya itu kan, tetap itu kita lihat dari konteksnya ini loh, dari ayat 1 sampai 28, itu yang kita lihat di situ. Jadi kalau Anda menanyakan sesuatu yang memang itu sesuatu yang nggak tertulis, tapi memaksa untuk supaya ada, itu nggak akan pernah ada. Tetapi kita bisa mengerti ketika kita membaca ayat per ayat, konteks per konteks, kita bisa mengerti, oh konteksnya apakah ini terjadi di bumi atau di sorga, itu kita bisa lihat di konteksnya. Menciptakan ini, dia lagi menciptakan di sorga, atau dia menciptakan sesuatu di sorga atau di bumi. Nah itu kita bisa lihat konteksnya semacam gitu. Aduh, kamu ini nggak nyambung ya. Pertanyaan Bang Suma simpel. Oke, ini mau bertanya dulu nih, boleh nggak? Halo Bung Juma. Pertanyaan Bang Suma simpel. Kamu baca kejadian 26. Itu kejadiannya di mana? Silakan. Betul. Di bumi. Di mana dalilnya? Loh, ini kan makanya aku udah jelasin loh tadi. Kita bisa melihat itu, kita bisa mengerti apakah itu terjadinya di bumi atau di sorga. Kita bisa mengerti ketika kita baca ayat per ayat di sini, konteksnya di sini kejadian 1 sampai 28. Gitu loh. Taman Eden di mana sekarang posisinya? Tanya dulu nih Bung Zuma, boleh ditanya nggak ini? Zuma lagi. Taman Eden sekarang di mana posisinya? Bang, dikit baru lanjut ke Gurunda. Taman Eden menurut kalian Itu di mana? ini Taman Eden karena pada Di mana sekarang posisinya? jadi dulu itu Taman Eden kan memang, ya sabar dulu saya jelasin Bunda Rama. Itu Taman Eden dulu kan itu kan sesuatu yang Jangan, baik. saya tidak tanya dulu. Sekarang posisinya di mana? Iya, nanti aku akan menjawab. Gak bisa kita langsung jawab tek gitu Bunda Rama, supaya itu ini penontonmu yang Kan saya tanya sekarang, bukan saya mau ceritakan. supaya ngerti yang saya maksudkan kayak gitu. Sekarang Oke, di mana? itu sekarang itu karena sudah dihapus, dalam artian itu seperti ada dibuat pembatas gitu, jadi hanya terlihat seperti di Irak sekarang. Oh, sekarang tidak ada lagi. Iya, jadi tidak ada lagi seperti di masa hidupnya Adam, nggak seperti gitu lagi. Oh. Jadi Allah hilang. buat sesuatu ini apa ya? Buat sesuatu yang apa? Buat ini pagar ya, dalam artian tuh Ini roh sebetulnya kayak gitu loh. ngarang dari siapa sih Bunda Rahma? Maka Taman Eden menghilang katanya. Apa Ya, pula sekarang kamu sudah bawa tidak ada. pagar? Seperti gitulah. Sekarang Taman Eden, Oke. Taman Eden Aku sudah nggak ada mau lagi. tanya kalian nih, boleh nggak ini ya? Lah, kan belum kelar. Malas aku Sekarang Taman ditanya mulu, Eden- giliran aku mau tanya balik nggak dikasih. Kan tinggal kau jawab, Bang. Sekarang Taman Taman Eden. Di mana sekarang taman itu? Udah hilang. Ya, Taman Eden seperti Menguap. yang di bumi dulu ini, itu ini ada di Irak. Dulu. Sekarang? Sekarang sudah di Irak. Lalu ini ada Sekarang nanti di itu mana? Masih ada di Irak. ya masih Sekarang saya tanya, masih ada di Irak? masih. Oh, Itu negara Irak kan sekarang itu. Jadi negara Irak kan? bagaimana itu? Oh, negara Irak itu Taman Eden Oten. Ya, Perasaan dulu orang itu tuh- Taman Eden. Dulu itu Taman Eden di mana nggak ada apa ya? Dikhususkan kayak gitu kan. Dulu, Seperti- oke dulu karena kita nggak ada catatan sejarah juga apa ya fosil-fosil tentang Taman Eden di Irak. Sekarang yang saya tanya sekarang. Ya, jadi sekarang itu kan sudah Gimana Taman dihapus, dalam artian itu hapusnya itu seperti ini nggak ada lagi yang ini seperti tumbuhan-tumbuhan apalah yang saya lupa itu ini penjelasannya, tapi semacam kayak gitu itu sudah dihapus kayak gitu. Jadi nggak ada lagi Taman Eden. Dihapus dalam artiannya itu yang dihapus itu dalam artiannya itu seperti ini tanah ini ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sudah dihapus seperti yang Anda bilang itu buah huldi. Jadi nggak ada lagi sekarang. Maksudnya Taman Eden sudah nggak ada lagi di. Ya, betul. Oh, jadi di Ya. apa yang ada sekarang? Tinggal Nggak ada lagi di bumi sekarang. di Nggak mana ada lagi di sekarang? bumi. Hanya aja di
Sekarang di mana? Sekarang di mana kalau nggak ada di bumi, Bang? Dulu Di mana tuh ada. Eden?